Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi ke channel kakak. Kali ini kakak akan mengajak kalian observasi melalui video tentang sistem pencernaan manusia dan sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Bintang Wulandari. nama kakak Trimengsari. Baiklah, sebelum kita memulai video kita, kali Jangan ini lupa di like. dan subscribe. Sebelum kita memulai observasi kita pada video kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik sekalian, tadi bahwasanya di awal video kakak sudah menyebutkan kegiatan kita kali ini yaitu mengobservasi. Dan di sini kita akan mengobservasi dua materi yaitu Sistem pencernaan manusia dan peredaran darah. Nah, jadi kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan sama-sama menonton video mengenai sistem pencernaan manusia. Selamat menonton. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam. Saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut dan selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit Bol. Hehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga bencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri.
namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Radangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi, sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Nah, adik-adik sekalian, tadi sudah kita bersama-sama menonton 2 video mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, kegiatan menonton video tersebut sama saja dengan kita observasi, karena kita bukan sekedar menonton, tetapi kita juga mengamati dan memahami apa yang tersedia di dalam video tersebut. Jadi, mari kita sama-sama menarik kesimpulan dari hasil kita mengobservasi video tersebut, yaitu bahwasanya sistem pencernaan manusia ada 6. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Dan juga di dalam sistem pencernaan manusia bisa merasakan sakit atau akan terjangkit penyakit karena pola hidup kita yang tidak sehat, terus pola makan kita yang tidak sehat, dan disebabkan karena kita alergi makanan. Dan ada beberapa penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan manusia, yaitu Diare, radang usus buntu, dan MA. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengobservasi video materi yang kedua, yaitu mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, mari sama-sama untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menonton videonya. Selamat menonton. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh, tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran 1 kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat.
Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Apakah teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan darah? Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya kita jaga kesehatannya. Apakah teman-teman mengetahui penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Jika teman-teman belum tahu, mari kita pelajari bersama-sama. Jenis gangguan peredaran darah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu jantung koroner, hipertensi, sklerosis, dan varises. Apakah itu jantung koroner? Jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Apakah itu hipertensi? Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Hipertensi disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Lalu, apakah itu sklerosis? Sklerosis adalah pengerasan pembuluh darah yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang terakhir adalah varises. Apa itu varises? Varises adalah penyakit yang disebabkan karena seseorang terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Jadi, keempat penyakit yang telah kita pelajari tadi merupakan penyakit gangguan peredaran darah manusia. Nah, selain keempat penyakit yang telah kita pelajari tadi, masih ada penyakit yang namanya stroke. Penyakit ini juga disebabkan karena peredaran darah seseorang tidak lancar. Lalu, apa tanda-tanda seseorang dikatakan mengalami gangguan peredaran darah? Seseorang dikatakan mengalami gangguan peredaran darah jika mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Jadi, jika orang-orang di sekitar kalian, entah itu teman, keluarga, atau tetangga, mengalami gejala tersebut, bisa dimungkinkan orang tersebut mengalami penyakit gangguan peredaran darah. Nah, adik-adik sekalian, telah kita saksikan sama-sama dua video mengenai sistem peredaran darah. Nah, dari dua video tersebut, setelah kita melihat, kita dapat menarik kesimpulan untuk observasi kita pada kali ini, yaitu bahwasanya darah berfungsi untuk mengangkut dan Mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. darah juga berfungsi untuk mengedar karbon dioksida dan oksigen ke dalam tubuh. Adapun tanda-tanda gangguan pada peredaran darah yaitu yang pertama sesak nafas, yang kedua nyeri di dada, yang ketiga yaitu sakit kepala. Nah,
Jika kalian merasakan tanda-tanda tersebut, segeralah ke dokter untuk memeriksa kesehatan kalian karena ditakutkan kalian akan mengidap penyakit pada sistem peredaran darah, yaitu jantung koroner, yang kedua hipotensi, yang ketiga skoliosis, dan yang keempat varises, dan yang kelima yaitu hipertensi. Nah, adik-adik sekalian, telah sampailah kita di penghujung video kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama menonton video mengenai Sistem pencernaan manusia dan juga sistem. peredaran darah. Dan kita juga tadi telah mengobservasi dan menarik kesimpulan bersama mengenai video-video tersebut. Untuk adik-adik, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup, dan perbanyak minum air putih serta olahraga. Baiklah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video lagi. kakak selanjutnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.